wabarakatuh. Hari ini saya akan jelaskan mata kuliah evaluasi gizi hasil pertanian, di mana untuk mata kuliah ini khusus untuk pertemuan dari saya itu ada 3 kali pertemuan seperti lihat pada Microsoft Word di layar. Itu ada 2 pertemuan ya, ada 2 pertemuan untuk saya, di mana ada 3 kali pertemuan. Ada 2 materi dari saya, di mana ada 3 kali pertemuan. Mana salah satu materinya itu 2 kali pertemuan. Nah, untuk yang pertemuan pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pengemasan terhadap gizi. Kemudian untuk materi kedua, untuk pertemuan 14 dan 15, itu pengaruh penyimpanan pelayanan makanan dan jasa terhadap zat gizi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan jelaskan untuk pertemuan ke-13, yaitu pengaruh pengemasan terhadap zat gizi. Jadi pada materi ini lebih banyak menjelaskan mengenai apa sih pengaruh kemasan itu terhadap nilai gizi. Langsung saja. Nah, pengaruh pengemasan terhadap nilai gizi itu biasanya terjadi karena adanya penyimpangan kualitas dalam masa penyimpanan atau masa kadaluarsa. Ada 2 faktor yang mempengaruhi penyusutan kualitas. Tentunya penyusutan kualitas ini berpengaruh terhadap nilai gizi ya. Nilai gizi pada makanan yang dikemas. Nah, penyusunan yang pertama adalah penyusunan kualitatif. Kemudian yang kedua adalah penyusunan kuantitatif. Nah, untuk penyusunan kualitatif itu di mana terjadi penurunan mutu. Biasanya bahan pangan akan mengalami perubahan cita rasa, penurunan nilai gizi, atau tidak aman lagi untuk dikonsumsi karena akan mengganggu kesehatan, dan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, pada kondisi tersebut, di mana makanan yang dikemas itu sudah masuk pada masa kadaluarsa atau masa melewati masa simpan, ya, atau biasa disebut dengan shelf life. Kemudian penyusunan yang kedua yaitu penyusunan kuantitatif, di mana penyusunan ini mengakibatkan terjadinya kehilangan jumlah atau bobot hasil pertanian. Nah, penyebab terjadinya penyusunan kuantitatif itu diakibatkan adanya gangguan biologis. Gangguan biologi itu terjadi itu proses fisiologis, proses penuaan buah-buahan ya, dari masak menjadi tua dan menjadi busuk. Kemudian adanya serangan hama, serangga, tikus dan lain-lainnya. Kemudian hal ini biasa juga terjadi karena proses penanganan pada makanan itu kurang baik. Nah, pengemasan dapat mempengaruhi mutu pada bahan yang dikemas. Tentunya terkait dengan kalau berbicara dengan mutu juga erat kaitannya dengan kualitas gizi dari bahan pangan yang dikemas. Nah, biasanya terjadi karena dipengaruhi oleh perubahan fisik dan kimia tentunya ya. Karena adanya perpindahan zat-zat kimia dari bahan kemasan ke makanan tentunya ya. Nah, biasanya terjadi karena monomer plastik. Kemudian untuk kemasan itu untuk kemasan plastik ya. Kalau untuk kemasan kaleng itu biasanya terjadi migrasi timah putih pada kaleng tersebut. Kemudian juga biasa terjadi karat. Nah, perubahan itulah akan menyebabkan penurunan nilai gizi dari bahan pangan tersebut.
karena adanya perubahan komposisi gizi tersebut. Perubahan aroma, flavor, warna, tekstur yang dipengaruhi oleh perpindahan uap air dan O2. Nah, perubahan yang terjadi dapat berupa perubahan biokimia, kimia, dan migrasi unsur-unsur ke dalam bahan pangan yang tentunya menyebabkan penurunan nilai gizi. Nah, yang pertama adalah perubahan biokimia. Kedua, perubahan kimia dan unsur migrasi. Kita jelaskan satu-satu ya. Perubahan biokimia adalah perubahan alami yang terjadi pada bahan pangan, di mana bahan pangan yang awalnya bahan pangannya segar, yang mengandung banyak air, itu akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut karena adanya aktivitas enzim, perubahan warna, tekstur, aroma, nilai dan nilai gizi bahan pangan. Jadi perubahan biokimia itu alami terjadi ya, terjadi secara alami. Terjadi secara alami karena bahan pangan tersebut mengandung air, kemudian mengandung enzim, di mana enzim ini dapat menyebabkan perubahan nilai gizi ya, perubahan tekstur, perubahan warna, aroma tentunya. Nah, ini terjadi secara alami. Bagaimana cara mengantisipasinya ya? Perubahan itu diperlambat terjadinya. Perubahan penuaan pada buah-buahan atau sayur-sayuran itu diperlambat supaya dia lambat juga mengalami perubahan. Perubahan kimia dan unsur-unsur migrasi, di mana perubahan kimia yang terjadi pada bahan pangan yang tentunya diakibatkan oleh penggunaan pengisida, plasticizer, bahan pewarna, pestisida yang dapat bermigrasi ke dalam bahan pangan. Jadi perubahan kimia dan migrasi unsur-unsur ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Entah itu dari penggunaan kemasannya, penanganannya, ya pada saat buah-buahan tersebut sayuran tersebut masih di lahan, ya kita menggunakan pestisida. Fungisida dalam plasticizer itu biasanya diakibatkan oleh kemasan ya, kemasan plastik yang menggunakan plasticizer yang bisa saja bermigrasi ke bahan pangan yang dikemas. Nah, maka perubahan itu dapat diatasi dengan pengemasan ya. Pengemasan dapat mencegah terjadinya migrasi bahan-bahan ke dalam bahan pangan. Nah, ada beberapa masalah yang menyebabkan berbahaya ya pada makanan yang dikemas ya. Masalah yang pertama adalah keracunan logam. Nah, logam yang berbahaya seperti timah, besi, timbal, dan aluminium dalam jumlah besar akan bersifat beracun dan berbahaya bagi kesehatan. Nah, ingat ya bahwa logam itu kita tidak apa-apa mengkonsumsinya, tapi selama memenuhi ambang batas. Tapi kalau lewat dari ambang batas, ya kita mengkonsumsi dalam jumlah besar, maka dapat menyebabkan keracunan terutama penyebabkan mual dan seterusnya. Ini untuk penjelasan ini banyak akan dijelaskan pada mata kuliah pengemasan. Saya tidak tahu kalian sedang ambil mata kuliah pengemasan atau tidak. Namun ini penjelasan ini sudah pernah saya jelaskan di mata kuliah pengemasan bahwa logam itu memiliki ambang batas jika kita konsumsi. Nah, ini berdasarkan WHO, ambang batas untuk membatas konsumsi untuk timah dan besi itu 250 ppm untuk timah ya. Kalau besi 1 ppm untuk timah dan besi itu 250 ppm dan untuk timbal itu 1 ppm ambang batasnya. Jadi kalau lewat dari itu akan menyebabkan keracunan. Kemudian logam-logam lain yang mungkin terjadinya pencemaran pada bahan pangan, air raksa, kadium, arsen,
antimoni, tembaga, seng yang berasal dari tentunya dari wadah ya, dari wadah kemasan atau kemasan logam. Bisa juga berasal dari alat-alat pengolahan ya yang menggunakan besi, bisa juga dari mesin ini ya, alat atau mesin ya, mesin pengolahan. Wadah dan mesin pengolahan telah mengalami korosi dapat menyebabkan pencemaran logam ke dalam bahan pangan. Jadi masalah korosi itu memang bukan masalahnya di kemasan kaleng aja, tapi masalahnya juga di alat-alat pengolahan ya. Pastikan bahwa alat pengolahan kita itu tidak mengalami karat. Karena apabila mengalami karat, sudah mengalami korosi, maka dengan mudah kandungan besi pada alat pengolahan yang memang terbuat dari besi itu akan mudah masuk ke makanan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi atau karat ada asam organik, nitrat, oksigen agen, dan bahan produksi, penyimpanan, suhu, kelembaban, dan ada tidaknya bahan pelapis atau enamel. Jadi perlu saya jelaskan lagi bahwa korosi itu bisa terjadi kalau kita pada besi atau logam itu bisa terjadi kalau dia bersentuhan dengan asam, apalagi asam yang tinggi. Makanya untuk kemasan-kemasan yang berasam tinggi ya itu sebaiknya tidak digunakan kemasan logam atau besi. Kecuali kalau kemasan tersebut sudah memiliki lapisan enamel ya. Makanya di sini dikatakan juga lapisan enamel itu berpengaruh terhadap korosi kalau memang dia tidak terdapat pada kemasan. Jadi kalau kemasannya tidak mengandung lapisan enamel itu akan mudah mengalami korosi. Lapisan enamel ini terbuat dari bahan alami dari beberapa minyak nabati ya. Akan banyak dijelaskan di mata kuliah pengawasan ini kalau lapisan enamel. Dijelaskan di situ. Yang jelas saya kasih sedikit saja pengantar bahwa lapisan enamel itu terbuat dari beberapa minyak alami yang tentunya sebagai pembatas antara bahan pangan kontak dengan besi atau kaleng ya yang digunakan itu biasanya di antaranya itu ada lapisan enamel untuk mencegah terjadinya karat. Itu yang pertama kalau misalnya kita mengemas dengan menggunakan bahan makanan yang berasam tinggi. Solusi kedua adalah menurunkan kadar asamnya. Kalau memang bahan pangannya memiliki asam yang tinggi, maka sebaiknya makanan tersebut diturunkan dulu kadar asamnya ya. Bisa penambahan garam atau penambahan jadi itu biasanya penambahan garam atau yang jelas penurunan kandungan asam. Nah, keracunan yang diakibatkan logam-logam ini dapat berupa keracunan ringan atau berat seperti mual-mual seperti yang katakan tadi ya, mual, muntah, pusing, keluar keringat dingin dan yang berlebihan. Nah, itu masalahnya ya kalau masalah gizi kandungan gizi pada bahan pangan yang dikemas kalau logam. Terus yang kedua adalah migrasi plastik ke dalam bahan pangan. Migrasi plastik ke dalam bahan pangan. Plastik dan bahan-bahan tambahan dapat membuat plasticizer, stabilizer, dan antioksidan, di mana ketiga komponen ini itu dapat bermigrasi ke dalam bahan pangan yang dikemas dengan menggunakan kemasan plastik. Sehingga apabila dia terdapat pada bahan pangan, maka dapat menyebabkan keracunan, terutama keracunan yang diakibatkan oleh kanker ya, kanker biasanya ya. Kanker itu bisa diakibatkan oleh kandungan plasticizer ya, plasticizer. Namun plastik yang beracun berbahaya ini sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan manusia. Nah, ini adalah vinil klorida, akrinotril dan metacronitril, vinil dan klorida dan stirene.
Nah, ini saya katakan tadi monomer vinil klorida dan akrylonitril itu berpotensi terhadap penyakit kanker pada manusia. Karena dia dapat berinteraksi dengan DNA pada manusia. Dia menyebabkan perubahan DNA ya karena berikatan pada guanin dan sitosin. Guanin dan sitosin yang tidak memiliki pasangan akan berpasangan dengan vinil klorida yang berasal dari plastik. Ya, uh, sedangkan denin itu akan berpasangan dengan akrylonitril. Tentunya ini terjadi pada DNA ya, DNA manusia. Di DNA manusia itu ada guanin dan sitosin. Jika kalau misalnya itu kan apa namanya? Ikatannya bukan ikatan. Itu adalah gen ya, gen. Guanin terdapat pada DNA. Jadi kalau sitosin dan guanin ini tidak berpasangan, tidak memiliki pasangan, maka secara otomatis dia akan berpasangan dengan ini tadi vinil klorida. Begitupun pada akrylonitril, kalau misalnya dia ini tidak memiliki pasangan, maka dia akan berpasangan dengan vinil cyanida ini sehingga menyebabkan perubahan DNA dan akan berpotensi terjadinya kanker pada manusia. Monomer akrilat, sitirenat, metakrilat, serta senyawa turunannya seperti vinil asetat, PVC, koprolangtan, formaldehid, kresol, isosianat organik, ya dan seterusnya itu dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan, terutama mulut, tenggorokan, dan lambung. Jadi kalau kita mengkonsumsi ini akan menyebabkan iritasi pada bagian dalam tubuh kita. Nah, selain itu timah putih juga dapat bermigrasi. Ya. Jadi selain monomer plastik, timah putih atau SN, SN ini biasanya terdapat pada bisa pada plastik, bisa juga terdapat pada kaleng. Itu dapat bermigrasi, ini terdapat pada kaleng ya, dapat bermigrasi ke makanan dengan batas maksimum 250 mg per kilogram. SN ini memang dibutuhkan pada manusia, tapi dalam jumlah kecil ya. Tapi kalau kita dalam konsumsi besar itu dapat menyebabkan keracunan. Nah, begitupun plasticizer. Plasticizer ini terdapat pada pada kemasan plastik di mana dia berfungsi sebagai pengenyal. Bukan pengenyal ya, kalau bukan pengenyal dia itu membuat plastiknya mengkilat gitu. Itu salah satunya. Dia itu ester fosforik, ester platelik, glikolik, karbonhidrat aromatik dan ester asam, di mana dia dapat menyebabkan iritasi. Jadi ada yang beberapa ester yang aman ya. Heptalit platat, dioktil adipat, dimetil heptil adipat, desil adipat, bensil aktil adipat, ester dari asam sitrat, oleat dan sitrat. Nah, itu dia beberapa penyebab terjadinya penurunan nilai gizi pada produk ya. Sebenarnya perubahan itu tidak terjadi maksudnya sebenarnya perubahan ini terjadi karena adanya penggunaan kemasan ya, penggunaan kemasan yang tidak tepat, metode penggunaan juga yang tidak tepat dapat menyebabkan berbahaya bagi kesehatan ya. Jadi ambang batas dari monomer yang ditoleransi keberadaannya dalam bahan pangan ditentukan oleh hasil tes
toksitas ya, hasil tes toksitas itu hasil tes tingkat keracunan ya, di mana LD-nya 50 serta jumlah makanan yang dikonsumsi per hari. Sehingga itu ditoleransi ya apa namanya batas maksimum penggunaannya untuk beberapa pembuatan dalam plastik ya. Sehingga dalam pembuatan plastik itu ditoleransi penggunaan beberapa bahan-bahan dalam penggunaan plastik tersebut ya. Jadi ada 60 ppm mikron dalam makanan permukaan plastik. Di Jerman toleransi maksimumnya diizinkan adalah 0,06. Jadi batas toleransi vinil klorida ini juga pembatas jadi beda-beda ya apa namanya batas toleransinya untuk penggunaan vinil klorida di tiap-tiap negara. Karena itu tadi kalau terlalu banyak itu dapat menyebabkan mutagenik. Metode mendeteksi yang menganalisa migrasi komponen plastik pada bahan pangan itu bisa menggunakan spektrofotometer, termografi, gas kromatografi, high performance liquid kromatografi atau HPLC, gas kromatografi mas spektrometer. Sehingga kemasan itu harus dicegah masuknya warna dari penggunaan bahan kemasan yaitu plasticizer. Tinta pencetak kemasan, perekat atau pelarut yang digunakan dalam pembuatan kemasan itu semua harus dicegah untuk masuk ke dalam kemasan atau kontak dengan produk. Kemudian kemasan gelas dan logam terhadap gas dan uap. Sedangkan film plastik mempunyai kisaran permeabilitas yang luas tergantung pada ketebalannya, komposisi kimianya, serta struktur orientasi molekul di dalam film plastik. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kemasan plastik. Kemasan gelas juga ya, dan logam. Kemudian bau yang berasal dari kemasan plastik itu biasanya ditimbulkan oleh pembentukan gas karbonil ya. Apabila plastik polietilen dipanaskan pada suhu tinggi saat antioksidan yang mengadakan interaksi dan membentuk produk yang berbau, pecahan-pecahan molekul pada kemasan, itu semua pembentuk terjadinya bau pada plastik. Jadi kalau untuk kemasan plastik itu jangan sekali-sekali mengemas bahan pangan yang memiliki suhu tinggi dikemas dalam plastik karena akan mengakibatkan perubahan bau pada makanan yang kita kemas. Nah, perubahan bau itu di sini dijelaskan ya, terjadinya pembentukan gas karbonil. Tentunya pada plastik polietilen ya, tidak semua jenis plastik sebenarnya. Karena ada beberapa plastik yang tahan panas memang. Ada yang tidak tahan panas juga ya, jenisnya itu polietilen. Kenapa dikatakan tidak tahan panas? Karena apabila bersentuhan dengan panas maka akan mudah komponen plastik itu akan mudah bermigrasi ke makanan. Nah, kerusakan kemasan pada kontaminasi dan kerusakan pangan. Perubahannya itu terjadi akibat adanya mikroorganisme, karena adanya kerusakan mekanis, ada oksidasi dan konduktivitas panas, reflektivitas, ada cahaya. Ya. Kita masuk ke mikroorganisme. Hal ini sudah berapa kali dijelasin ya, bahwa memang perubahan kemasan itu salah satu penyebabnya adalah adanya mikroorganisme di dalam bahan pangan. Jadi bahan pangannya yang kita kemas itu sudah terdapat mikroorganisme di dalamnya. Nah, di mana mikroorganisme itu berasal, dari mana asalnya, lewat mana dia masuk ya? Dia biasanya berasal dari udara atau air melalui lubang kemasan
yang tidak ditutup secara hermetis, atau penutupnya itu atau proses silindernya tidak sempurna. Kemudian panas yang digunakan dalam proses silinder pada film plastik tidak cukup karena silinder yang sudah terkontaminasi oleh mikroorganisme, oleh produk atau pengaturan suhu yang tidak baik. Kemudian kerusakan seperti sobek atau terlipat pada bahan kemasan. Jadi intinya kalau mikroorganisme sudah ada pada bahan pangan itu secara otomatis akan mudah mengalami perubahan gizi. Karena mikroorganisme itu memecah komponen gizi pada uh, bukan iya dipecah agar lebih ini lebih mudah untuk masuk ke dalam, untuk mudah dikonsumsi oleh mikroorganisme tersebutnya, makanya dipecah dulu dengan menggunakan enzim yang berasal dari tubuh mereka. Nah, kontaminasi, nah pertanyaannya dari mana sih mikroorganisme itu lewat? Ada, ya bisa dari udara ya, dari udara, kemudian melalui lubang, di mana lubang ini biasanya ada ketika bahan pangan tersebut itu tidak, bukan bahan pangan, kemasan tersebut itu tidak hermetis ya. Artinya tidak hermetis itu ada bagian tertentu yang terbuka, tidak tertutup. Kemudian penutup silindernya tidak sempurna, penutup sealer, bukan silinder, sealer ya. Penutup sealer itu kalau misalnya pernah lihat kemasan apa namanya? Kemasan plastik pada bagian atasnya biasanya yang nutup rapat bisa dibuka, bisa ditutup, itu penutup sealer. Atau juga kemasan logam yang menyambung antara bagian atas dengan bagian badannya, itu ada sealer di situ biasa yang merekat itu. Kalau itu tidak tertutup sempurna, ya tidak tertutup sempurna, maka akan mudah dilewati oleh mikroorganisme. Tentunya mikroorganisme melewati udara ya. Begitu terusnya, begitupun pada kerusakan sobek atau terlibat pada bahan kemasan. Kemudian yang kedua adalah kerusakan karena adanya mekanis. Kerusakan faktor-faktor mekanis yang dapat merusak bahan pangan, hasil pertanian dan bahan pangan olahan itu akibat adanya tekanan fisik atau stres ya, biasanya kata lainnya. Kerusakan yang diakibatkan karena jatuh oleh benda atau oleh adanya gesekan. Jadi kemasan yang jatuh itu mengakibatkan kemasannya rusak sehingga akan mudah mikroorganisme masuk, akan menyebabkan juga kerusakan pada kemasan tersebut. Kemudian ya, biasanya juga karena adanya gesekan pada kemasan mengakibatkan kemasannya rusak, dan itulah awalnya terjadinya kerusakan pada bahan pangan yang kita kemas. Kemudian adanya vibrasi atau getaran, biasanya ini terjadi pada saat kemasan produk itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan mobil atau apa. Biasanya di atas mobil itu biasanya produknya mengalami getaran karena mobilnya goyang ya, karena akibat jalan yang dia lalui itu kurang sempurna sehingga menyebabkan getaran. Nah, getaran tersebutlah yang akan menyebabkan kerusakan kemasan. Nah, tentunya kalau kerusakan kemasan itu terjadi, maka secara otomatis bahan dalam kemasan akan mudah mengalami kerusakan. Kemudian yang ketiga adalah oksidasi. Oksidasi menyebabkan terjadinya proses oksidasi tentunya. Ya, tentunya proses ini tidak Oksigen dapat menyebabkan terjadinya proses oksidasi. Jadi oksidasi terjadi karena adanya oksigen. Di mana oksidasi ini tentunya kita tidak inginkan pada bahan produk-produk yang kita kemas karena akan menyebabkan perubahan nilai gizi, yaitu perubahan vitamin C dan vitamin A. Jadi ada hubungannya dengan nilai gizi ya terhadap kemasan yang kita kemas. Nah, pencegahan reaksi oksidasi dapat dilakukan dengan cara pengaturan kadar oksigen ya. Jadi untuk mencegah terjadinya oksidasi dalam kemasan, itu tentunya kita lakukan pengaturan oksigen dalam kemasan ya. Kemudian kita lakukan pengaturan kadar CO2. Kemudian kita juga bisa menggunakan kemasan yang kedap terhadap udara.
Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara melakukan pengaturan oksigen? Konsentrasi oksigen dalam ruang penyimpanan atau kemasan itu diatur dengan kadar tertentu karena oksigen itu berpengaruh terhadap proses oksidasi. Sehingga kita perlu mencari berapa sih kadar oksigen yang dibutuhkan dan diperlukan dalam suatu kemasan untuk pengemasan tertentu, sehingga perlu diatur konsentrasinya biasanya menggunakan alat. Nah, itulah biasanya kita tahu itu apa namanya kemasan ATM atmosfer mass modified atmosphere storage sama control atmosphere storage ya bisa kita lakukan untuk mengatur untuk mengatur kadar oksigen. Begitupun pengaturan kadar CO2 itu biasanya menggunakan alat ya. Nah, semuanya ini bertujuan untuk memperlambat penurunan vitamin C dan vitamin A pada bahan pangan yang dikemas. Gitu. Kalau modified atmosphere storage dan control atmosphere storage itu di situ memang kita bisa mengatur kadar CO2, O2 dan nitrogen tentunya. Begitupun kemasan hipobarik. Hipobarik juga itu untuk itu. Jadi semua tujuannya adalah untuk memperlambat proses oksidasi dengan mengatur kandungan oksigen, CO2 dan nitrogen. Nah, kita juga bisa menggunakan kemasan vakum atau kedap udara dengan cara mengeluarkan udara dalam kemasan sehingga lingkungan atau lingkungan dalam kemasan tersebut bersifat vakum. Konduktivitas panas dan reflektivitas. Pengaruh insulasi dari kemasan ditentukan oleh konduktivitas panas dan reflektivitas dari kemasan. Bahan kemasan dengan kemasan konduktivitas panas yang rendah, misalnya kotak karton, polyester, dan polystyrene, akan mengurangi pindah panas konduksi. Dan bahan kemasan yang reflektif seperti aluminium foil akan merefleksikan panas. Pengendalian suhu penyimpanan merupakan hal yang penting untuk dapat menjaga bahan pangan dari perubahan suhu. Ya. Jika kemasan dipanaskan, misalnya sterilisasi dalam kemasan atau makanan siap saji yang dipanaskan di dalam microwave, makanan kemasan yang digunakan harus tahan terhadap suhu tinggi. Jadi konduktivitas panas dan reflektivitas ini dapat dicegah dengan penggunaan kemasan yang mudah mentransfer panas dan tidak mentransfer panas. Nah, sehingga biasanya yang mudah mentransfer panas itu biasa menggunakan aluminium foil di mana dia dapat merefleksikan panas. Kemudian untuk mengurangi pindah panas itu biasanya kita menggunakan karton, polistiren dan poliuretan. Jadi ini juga tergantung dari bahan pangan yang kita kemas. Apakah dia mudah mengalami kerusakan akibat panas atau tidak? Kalau memang dia mudah mengalami perubahan kimia, perubahan zat gizi karena adanya panas, maka kita menggunakan bahan-bahan kemasan yang dapat mencegah hal tersebut. Begitupun sebaliknya. Nah, perubahan berikutnya yaitu akibat adanya cahaya. Transmisi cahaya ke dalam kemasan dibutuhkan agar kita tidak dapat melihat isi dari kemasan tersebut. Tetapi produk yang sensitif terhadap cahaya, misalnya lemak, yang akan mengalami perubahan akan mengalami oksidasi dengan adanya cahaya, atau akan mengalami kerusakan riboflavin dan pigmen alami, maka harus dikontrol cahaya masuk ke dalam kemasan dengan menggunakan kemasan yang tidak dapat dilalui oleh cahaya. Nah, jumlah cahaya yang dapat diserap dan atau ditransmisikan tergantung pada bahan kemasannya, panjang gelombang dan lama terpaparnya oleh cahaya. Beberapa bahan kemasan seperti polietilen densitas rendah atau LDPE mentransmisikan cahaya tampak visible dan ultraviolet. Sedangkan kemasan PVC
Polivinil klorida akan mentransmisikan cahaya tampak, tapi ultraviolet akan diabsorpsi. Jadi begitu ya. Jadi intinya kalau kemasannya tidak perlu mudah mengalami perubahan kimia karena adanya cahaya, maka kita menggunakan kemasan-kemasan tertentu untuk mencegah itu. Contohnya tadi LDPE dan PVC ya. Perubahan kimia, perubahan yang terjadi akibat cahaya. Terjadi pemudaran warna, ketengingan pada mentega, pencoklatan pada anggur, jus buah-buahan, dan perubahan warna, perubahan bau menurunnya kandungan vitamin A, D, K, C, serta penyimpangan aroma bir. Jadi perubahan-perubahan ini bisa terjadi karena adanya cahaya. Dan ini berpengaruh terhadap kandungan gizi dari uh, bahan pangan yang kita kemas. Oke, sampai di sini. Jadi kalau ada yang ingin bertanya silakan komentar di bawah YouTube-nya, bisa lebih baik komentar di bawah YouTube. Oke, komentar di bawah YouTube-nya, komentar di bawah video YouTube-nya maksudnya ya, di kolom komentar itu dikomentari di situ. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya akan menjawabnya secara live. Jadi kita akan bertemu secara langsung nanti untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.